Halo semua, ketemu lagi bersama Kakak Ana di sini. Jadi kali ini kita akan sharing seputar rumah tangga ini lagi, tapi sekarang rumah tangga ini ada bukan rumah tangga ya. Lebih tepatnya itu lingkungan rumah. Jadi nih di sini apa itu playing monkeys? Playing monkeys adalah orang yang diperalat oleh si manipulatif. Biasanya orang yang suka narsis, haus validasi, selalu merasa paling hebat, paling pintar, paling segalanya, tukang gosip, suka menyepelekan, penyebar fitnah, dan gemar mengintimidasi ketimbang introspeksi. Bisa jadi ia salah satu dari keluarga, teman, pasangan, atau orang yang kamu percaya. Oke guys, jadi sekarang kebetulan aku tuh pernah berurusan sama orang yang kayak gini guys. Aku pernah berurusan sama orang yang kayak gini. Jadi ceritanya tuh berawal ketika waktu aku baru-baru beli rumah gitu guys. Jadi waktu aku beli rumah, kebetulan rumahku di lingkungan sini tuh paling apa ya, paling besar gitu kan ya, agak mewah lah ketimbang rumah-rumah yang di sekelilingnya gitu. Jadi sama si bapak ini, karena rumahnya tuh nggak ada space buat naruh apapun, bahkan jemuran dia aja ditaruhnya di jalan gitu ya kan. Jadi tempat sampah dia nggak bisa ditaruhnya di depan rumahnya, ditaruhnya di depan rumahku gitu kan. Nah, aku pertama kali pindah, aku pikir itu tempat sampahku. Soalnya naruhnya tuh pas di depan kamar gitu, guys. Di depan kamar. Jadi kamarku itu ada kaca. Nah, di bawah kaca itu ditaruhnya tempat sampah dia gitu kan. Jadi, aku pas waktu baru-baru pindah, aku taruh sampah-sampah yang besar, yang mengganggu mata, yang mengganggu pemandangan, aku taruhnya ke dalam tempat sampah itu karena emang tempat sampahnya tuh besar banget gitu loh, guys. Besar kayak apa ya? Drum. Kalian tahu drum gak sih? Nah, kayak gitu. Jadi aku tuh naruh pokoknya semua sampah yang besar-besar aku taruhnya di dalam sana gitu. Terus pak sorenya itu istri bapak itu lewat kayak, terus dia tuh kayak, hah ini kok penuh sih, katanya gitu kan. Aku waktu itu nggak tahu kalau tempat sampah itu punya dia gitu kan. Nah, jadi aku bilang ke suamiku, sayang, itu ibu itu kenapa ya dia tuh liatin tempat sampahnya, mukanya muka-muka bete. Aku bilang kayak gitu ke lakiku ya kan. Terus sama lakiku bilang, itu tempat sampah dia, kata lakiku gitu. Aku kaget kan, kok bisa pula tempat sampah dia naruhnya di rumah orang, aku pikir kayak gitu kan. Kenapa tempat sampah dia naruhnya di rumah orang, aku pikir kayak gitu. Terus lakiku bilang, iya iyalah, tengok di rumah dia nggak ada space untuk naruh apapun, lakiku bilang gitu. Bahkan jemurannya aja ditaruhnya di jalan, lakiku bilang kayak gitu sama aku. Oh iya ya, aku pikir gitu kan. Terus pas besoknya pas pagi-pagi gitu kan, aku baru bangun tidur, aku lihat tempat sampahnya tuh masih di situ, tapi isi sampahnya udah diambil tukang sampah gitu kan, udah ringan lah gitu istilahnya. Jadi sama aku geser lah tempat sampahnya ini ke rumah dia, aku balikin tempat sampahnya di ke rumah dia. Terus pas siangnya kayak jam 9 jam 10 gitu aku keluar kan, aku lihat udah balik lagi ke tempat awal, udah dipindahin dia lagi ke tempat awal coba. Nah terus aku diam aja kan, aku diam aja. Terus besoknya lagi aku balikin lagi, pagi-pagi aku balikin lagi ke tempat yang tadi ku taruh itu. Terus sama dia ditaruhnya lagi ke bawah jendela kamarku itu, ke situ. Nah terus besoknya lagi aku balikin lagi, ditaruhnya lagi yang ketiga kali. Terus suamiku bilang, apa, nggak usah ditegur, suamiku bilang gitu, biarin aja, suamiku bilang gitu. Aku nggak mau dong, bau anjir, bau banget, bau bangke. Kalian tahu nggak sih sampah orang jualan isinya udang, ayam, sampah-sampah udang, sampah ikan, sampah-sampah dedaunan gitu, isinya itu bau ya, nauzubillah guys. Terus uh, lakiku udah sabar kan, kata dia udah gak apa-apa. Cuman lakiku nggak 24 jam di rumah, dia nggak tahu baunya itu semengganggu apa kalau aku lagi di kamar. Nggak tahu dia kayak 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 kalian bikin rumah di tempat sampah kayak gitu baunya. Terus kebetulan sore itu bapak itu di situ lagi betulin mobil sama aku samperin lah dia, sebut aja namanya Pak Udin. Jadi aku samperin lah dia, assalamualaikum Pak Udin, aku bilang kayak gitu kan. Nah apa kabar, aku bilang kayak gitu. Baik baik, katanya.
Mbaknya udah pindah ke sini ya, katanya, ngapain di sini? Lah ini kan rumah saya, aku bilang. Oh ya, katanya, udah pindah ke sini ya, katanya gitu. Udah, aku bilang, udah dari beberapa hari yang lalu. Oh iya, katanya gitu. Ya iyalah, aku bilang gitu sama dia kan. Terus, maaf ya Pak, aku mau nanya, ini kenapa sih tempat sampahnya itu kok udah kupindahin, ditaruh lagi ke rumahku, kupindahin, ditaruh lagi ke rumahku, aku bilang gitu kan. Terus sama dia, loh emangnya kenapa? Loh menurut bapak kenapa? Aku bilang gitu. Lucu kan, dia naruh tempat sampah ke rumah orang, pas dipindahin dia nanya, loh kenapa? Katanya dengan muka polosnya itu. Coba. Terus sama aku bilang, nggak bisa Pak, itu kan rumah saya. Aku bilang, saya terganggu sama aromanya. Aku bilang kayak gitu. Rumah saya kan pengen bersih juga. Aku bilang kayak gitu. Loh, emang nggak boleh ya saya naruh tempat sampah di situ? Kata dia kayak gitu. Ya nggak boleh lah, Bapak lucu. Aku bilang, Bapak ada izin gak sama saya? Aku bilang kayak gitu. Loh, tapi kan saya udah izin sama Mbak Mia. Nah, kalian tahu nggak guys, Mbak Mia yang dibilang dia itu siapa? Mbak Mia yang dibilang dia itu orang pertama yang punya rumah ini, dan sekarang kami beli rumah ini nih di orang ketiga. Itu artinya rumah ini nih udah pernah dari Mbak Mia itu dijual, terus dijual lagi ke orang yang sebelumnya kami beli di orang itu. Berarti udah 2 kali rumah ini diperjualbelikan sampai akhirnya nyampe ke tangan kami gitu ya kan. Kami tuh pemilik keempat jadi jatuhnya, keempat apa ketiga gimana sih gitu ya kan. Intinya waktu dia izin ke Bu Mia itu aku masih bocil guys, kira-kira aku masih SD gitu ya guys ya. Terus aku bilang sama dia, ya bapak lucu, aku bilang, waktu bapak itu izin sama ibu itu mungkin aku waktu itu masih bocil Pak, masih SD, aku bilang gitu sama dia gitu ya kan. Loh, terus saya harus gimana dong ya? Saya nggak tahu, aku bilang gitu kan. Itu kan rumah saya, aku bilang. Saya nggak mau tahu Bapak, aku bilang. Ya tapi saya udah izin sama Mbak Mia. Ya saya nggak mau tahu, saya nggak peduli, aku bilang kayak gitu ke dia kan. Terus sama dia, loh jenengan juga nggak bisa gitu, katanya gitu kan. Harusnya jenengan kalau udah pindah sini jenengan harusnya gabung sama grup RT RW sini, katanya gitu. Pokoknya yang enggak lah dilemparkannya aku tuh, biar aku tuh kayak orang yang bersalah gitu, biar kesalahan dia tuh tertutupi, jadinya yang kesalahan semua tuh larinya ke aku semua gitu kan. Pokoknya gimana caranya dia naruh tempat sampah di rumahku tuh nggak jadi masalah gitu. Tapi enggak, aku nggak gentar, nggak bisa Bapak, tempat sampah Bapak tuh ganggu, aku bilang gitu kan. Tapi saya udah izin sama Mbak Mia, saya nggak peduli, aku bilang kayak gitu. Pokoknya berkali-kali, pokoknya dalam 15 menit aku ngobrol sama dia itu, kata-kata yang keluar dari mulutku tuh cuman aku nggak peduli. Karena apa? Kenapa aku bilang kayak gitu? Karena segitu ngototnya dia pengen naruh tempat sampahnya di rumahku guys. Terus akhir cerita dipindahkannya tempat sampahnya itu. Setelah dipindahkannya, dia nggak ada bilang makasih, dia nggak ada bilang minta maaf, dia nggak ada ngomong apapun, sepatah kata apapun. Terus dia nyebarin fitnah ke orang-orang kampung sini kalau kami tuh antisosial, kami tuh nggak tahu diuntung, nggak tahu malu. Intinya kami tuh pindah ke sini tuh nggak kayak kayak problematik gitu guys. Nah jadilah orang-orang kampung sini tuh semuanya musuhin kami terus berbulan-bulan. Nah baru-baru ini aku tuh beli gorengan di depan, ada ibu-ibu jualan di depan. Tahu nggak ibu itu bilang apa? Loh, mbaknya ternyata ramah ya, nggak kayak yang diceritakan. Loh, emang yang diceritakan gimana Bu? Aku bilang kayak gitu kan. Emang yang diceritakan gimana? Ya adalah katanya kayak gitu, rahasia lah katanya gitu. Terus aku bilang, Bu, aku bilang, aku tuh cuman gak mau keluar rumah, bukan berarti aku antisosial. Aku bilang sama ibunya kayak gitu ya kan guys. Terus sama ibunya, oh iya ya katanya gitu. Terus kayak ya gitulah, intinya itu nih, flying monkeys. Nah itu guys, orang-orang kayak gitu tuh jahat. Kalau kalian salah satu dari orang kayak gitu, bertaubatlah ya guys ya, sebelum kalian masuk api neraka. Bye.